Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila, NIM C1B020144 dari kelas manajemen R003. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah akuntansi biaya yang berjudul biaya overhead pabrik. Pertama, pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi di bisnis tersebut. Meski terlepas dari produksi, biaya overhead pabrik atau disebut juga overhead cost adalah penjamin lancarnya operasional secara keseluruhan. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Biaya overhead merupakan jenis pengeluaran yang pada semua jenis perusahaan. Biaya ini memiliki peran yang sangat penting pada kelangsungan hidup bisnis maupun perusahaan. Selanjutnya, penggolongan biaya overhead pabrik. Yang pertama menurut jenisnya. Pertama, biaya bahan penolong, yaitu nilai bahan-bahan selain bahan baku yang digunakan dalam proses produksi yang secara langsung terlalu rumit dihitung melekatnya pada produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu gaji atau upah karyawan bagian produksi yang secara fisik tidak berhubungan langsung dengan proses pembuatan produk. Yang ketiga, biaya reparasi dan pemeliharaan, meliputi biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan perbaikan dan pemeliharaan. Yang keempat, biaya penyusutan aktiva tetap, bagian produksi kecuali tanah, misalnya biaya penyusutan gedung, pabrik, mesin-mesin pabrik, dan lain sebagainya. Yang kelima, biaya asuransi, yaitu biaya untuk menjamin keamanan atau menanggulangi risiko yang terjadi pada perusahaan, misalnya biaya asuransi karyawan. Yang keenam, biaya listrik, yaitu biaya penerangan untuk proses produksi dan biaya untuk menyalakan mesin produksi. Selanjutnya, menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Yang pertama, biaya overhead pabrik tetap, yaitu biaya overhead pabrik yang sampai tingkat tertentu jumlahnya tetap dan tidak terpengaruh oleh perubahan volume produksi. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel, yaitu biaya overhead pabrik yang mengalami perubahan sebanding proporsional dengan perubahan volume produksi. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik semi variabel, yaitu biaya overhead pabrik yang terpengaruh oleh perubahan volume produksi tetapi perubahannya tidak sebanding dengan perubahan tingkat volume kegiatan. Selanjutnya, berdasarkan hubungan dengan departemen yang ada di perusahaan. Pertama, biaya overhead langsung ke departemen, yaitu biaya overhead pabrik yang terjadi pada departemen tertentu dalam perusahaan dan manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh departemen tersebut. Yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen, yaitu biaya overhead pabrik yang dikeluarkan di mana manfaatnya dapat dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Selanjutnya, penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, terdapat biaya overhead pabrik yang terjadinya tidak menentu atau tidak merata pada setiap bulannya. Yang kedua, terdapat biaya overhead pabrik yang bersifat tetap. Yang terakhir, terdapat biaya overhead pabrik yang jumlahnya baru diketahui ketika waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, pembebanan biaya overhead pabrik. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dapat menggunakan dasar pembebanan yang dapat dipilih dari salah satu dasar berikut ini. Yang pertama, jumlah satuan produk. Yang kedua, biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat, jam tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir, jam mesin. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Pertama, memilih dasar pembebanan yang mempunyai hubungan lebih dekat dengan fungsi biaya overhead pabrik. Yang kedua, dasar pembebanan biaya overhead pabrik yang dipilih harus dapat memperkecil biaya dan pekerjaan administrasi. Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan di dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik ada 4. Pertama, tingkat aktivitas yang dipakai, meliputi kapasitas teoritis atau kapasitas ideal. Yang kedua, kapasitas praktis atau kapasitas realistis. Yang ketiga, kapasitas normal atau kapasitas jangka panjang. Yang keempat, kapasitas yang sesungguhnya diharapkan atau kapasitas jangka pendek. Yang kedua, dimasukkan atau tidaknya elemen-elemen biaya overhead pabrik tetap dalam menghitung harga pokok produk, meliputi full costing atau absorption costing, dan direct costing atau variable costing. Yang ketiga, penggunaan tarif tunggal atau beberapa tarif, meliputi tarif tunggal, tarif per departemen, tarif untuk setiap pusat biaya, dan tarif untuk setiap operasi. Dan yang terakhir, penggunaan tarif sendiri untuk departemen pembantu. Selanjutnya, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang pertama, tujuan pengumpulan biaya overhead pabrik. Yang kedua, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya metode full costing.
Yang ketiga, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya metode variable costing. Yang terakhir, perhitungan dan analisis selisih biaya overhead pabrik metode variable costing. Selanjutnya, perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Rekening selisih by overhead pabrik dicantumkan dalam neraca sebagai beban yang ditangguhkan, atau deferred charge, atau deferred credit. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa selisih biaya overhead pabrik yang terjadi dalam bulan tertentu akan diimbangi dengan selisih biaya-biaya overhead pabrik pada bulan berikutnya. Perlakuan terhadap selisih biaya overhead pada akhir tahun tergantung pada penyebab terjadinya selisih tersebut. Jika selisih tersebut disebabkan karena kesalahan dalam penghitungan tarif biaya overhead atau keadaan-keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi, seperti karena perubahan harga bahan penolong atau tarif upah tenaga kerja tidak langsung. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.